mukatin, tapi mukatin insya Allah kepada kita yang mengaku umatnya, yang selalu berusaha istiqomah pada jalan yang telah disampaikan kepada kita untuk mengisi kehidupan ini menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, bagi kita, bagi masyarakat, bahkan bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah untuk memahami itu semua, untuk menghayati dan mengamalkan. Surah ini tidak banyak yang sampaikan, menunggu waktu berbuka. Tausiahnya bermuamalah dengan Al-Quran. Bermuamalah dengan Al-Quran ini adalah merupakan tindakan yang positif di dalam menyambut dan memuliakan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah. Salah satu keberkahan Ramadan itu diturunkannya di malam Ramadan itu Al-Quran. Bagi kita tidak asing lagi itu Al-Quran, ya. Tapi bagaimana caranya kita meningkatkan potensi diri dengan bermuamalah dengan Al-Quran? Pertama, ya, sebagai apa saja kita, tanpa melihat tupoksi kita, latar belakang pendidikan kita, jurusan kita apa. Tapi ketika kita meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka yang pertama yang harus kita lakukan apa? Ta'lim wa ta'allum, mengajar dan belajar. Kenapa? Karena kita ini itu adalah cermin di tengah-tengah orang banyak, ukuran, barometer. Ya, orang nggak tahu siapa, tapi kita tahu oleh orang ya bahwa kita ini adalah bekerja di bawah naungan Kementerian Agama. Ini yang membebani kita sebenarnya. Nah, oleh sebab itu pada kita semua ya perlu kita cek, taruhlah cek and recheck dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bagaimana Al-Quran yang kita baca itu sudah standar atau belum? Bacaan kita sudah standar atau belum? Mungkin dalam bacaan sholat kita, ya, yang selama ini kita sholat kaitannya dengan membaca Al-Quran, ya, salah satu syarat diterimanya sholat di dalam membaca Al-Quran itu apa? Bagaimana kaifiat membacanya Al-Quran itu. Nah, kalau Al-Fatihah, bagaimana mulai dari ta'awud, ya, basmalahnya, alhamdulillahnya sampai terakhir. Catatan penting bagi kita. Belajar tentang makharijul huruf, sifatul huruf. Nah, kalau saja umpamanya penyuluh agama ada 9, ya, 9 punya murid masing-masing 10 orang. Yang 10 orang itu mungkin ada 5 orang bakal jadi imam. Berarti produk kita itu satu kuah bisa menghasilkan 50 imam dalam setahun. Targetnya gitu. Kenapa? Karena di daerah kita ini terjadi krisis imam. Ya, terjadi krisis imam. Ini mungkin juga catatan bagi kita Kementerian Agama ini. Nanti pemilihan imam itu kita memang harus campur tangan. Tidak bisa itu untuk kita rekomendasikan supaya dia bisa menerima insentif, gitu kan. Nah, kalau kita lepaskan mereka, maka pemilihan imam ini sekarang kalau daerah-daerah seberang itu sudah pakai uang milik imam. Ya, sama milik kades. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tilawatul Quran. Kita disuruh baca Quran. Karena Quran itu kata Rasulullah nanti akan datang sebagai sahabat yang akan memberikan doa kepada kita. Yakini itu.
Tidak ada yang memberikan teman, tidak ada yang bisa jadi teman, tidak ada yang bisa berikan syafaat kalau kita sudah mati. Coba lihat itu. Siapa yang istrinya mati, suaminya mau menemani masuk kubur? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, makanya mencintai Al-Quran harus lebih tinggi dari mencintai suami. Paham itu? Ya, suami itu dicintai juga. Jangan nanti dengan ceramah sore ini besok. Untuk aku cintai Muhammad itu kekawan ini. Ya, kan itu. Jadi ada peringkat-peringkat cinta itu. Ya, yang paling disenangi apa? Allah. Marhub, harus senang kepada Allah. Kalau senang kepada Allah, senang membaca kalamnya. Nah, kalau kita sudah senang membaca kalamnya, maka kita akan bermitra dengan Allah. Ketika kita bermitra dengan Allah, coba lihat. Air bermitra dengan bunga. Subur nggak bunga itu? Hidup nggak ya? Tapi kalau manusia jauh daripada Allah, maka jauh daripada potensi dirinya. Dia tidak akan mampu keluar dari potensi pasarnya. Maka yang menonjol dari hari ke hari, waktu ke waktu apa? Hawa nafsu yang nampak. Nah, sekarang kita bagaimana kita membuat satu sistem dalam diri kita dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, tadabbur Al-Quran. Jadi setiap ayat yang kita baca, setiap kalimat yang kita baca, setidak-tidaknya dalam sholat kita pahami apa artinya, ya, apa maksud dan tujuannya, kemana arahnya. Kalau kita sebagai suami, bagaimana potensi suami di rumah tangga menurut Al-Quran. Kalau kita sebagai istri, bagaimana potensi istri di rumah tangga menurut Al-Quran. Kalau sebagai orang tua, bagaimana potensi orang tua terhadap anaknya. Demikian sebaliknya. Antara individu dengan individu, apa kelebihannya? Apakah pangkat, apakah jabatan, apakah harta, apakah popularitas, dan sebagainya. Ini semuanya kita tadabburi Al-Quran itu. Kemudian hafali Al-Quran semampunya. Setelah kita hafal, pahami maknanya. Ya. Baru yang terakhir, jadikan dia sebagai sumber hukum. Ya. Kalau bermuamalah dengan Al-Quran yang seperti itu, maka beransur dan berinsur dan beransur, maka kita akan mengalami perubahan-perubahan yang signifikan. Ya, apapun dalam kehidupan kita, ketika Allah kita senang baca itu riwayat, ya, ahli tasawuf. Saya walaupun sakit, tapi saya bahagia. Coba cari orang yang bisa menyampaikan kalimat seperti itu. Saya walaupun susah, saya senang. Ditanya orang kenapa bisa bahagia? Karena saya sakit ditemani Allah. Namanya, ya, senang kepada Allah. Marhub, ya, mahbub, mencintai Allah. Marhub, takut kepada Allah. Matmu', Allah selalu jadi ikut. Baru yang terakhir ini, sahib at-ta'ah. Tuhan itu adalah pemilik tunggal untuk kita taati. Maka dengan cara bermuamalah dengan Al-Quran, kita awali di bulan Ramadan ini, insya Allah di bulan Ramadan nanti kita akan sukses. Sukses secara fisik, jasa dia, juga sukses secara rohaninya, mental spiritual, ya, amalan akhiratnya luar biasa. Siapa yang mencintai amalan akhirat, maka Allah pelihara dia dalam kehidupan di dunia. Ya. Siapa yang mencintai hubungan sama Allah, maka Allah akan selamatkan dia hubungannya dengan sesama manusia. Siapa yang selalu membersihkan hatinya, Allah akan selalu membersihkan jasadnya. Inilah yang perlu kita tahu. Barangkali itu saja, ya, mudah-mudahan sedikit tausiah dalam waktu berbuka ini. Kira-kira berapa menit lagi?
betul. Mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Dan tajil huruf. Selamat ajru. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Banyak maaf bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itulah tadi